kita sudah buat janji dengan Bu Kepala Dinas untuk kita bertemu silaturahim dan kita akan membicarakan kelanjutan bagaimana kami dari Duta Petani Milenial ini ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kadis Diana, Kadis Pangan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Timur, teman-teman DPN dan resonansi JPN yang hadir di siang hari ini di ruang rapat ini. Mohon izin Bu, sebelumnya mungkin ini pertemuan secara semi. Jadi mohon izin kami bersilaturahim, kami dari beberapa pengurus wilayah dan juga daerah. Saya mohon izin mewakili teman-teman Duta Petani Milenial Kalimantan Timur. Saya sekretaris wilayah Bu. Kemudian ada Mas Huda sebagai bendahara umum, ada Mas Azhar kepala bidang Papeda. Kemudian ada Mas Made kepala bidang pangan. Kemudian ada teman-teman, ada Mas Aan itu kepala bidang pendataan, ada Mas Miko juga salah satu DPM, juragan pepaya Bu. Kemudian ada teman-teman komisariat daerah yang menjadi pimpinan di daerah, yaitu ada Mas Ginanjar dari Samarinda, kemudian Mas Ginanjar dari Samarinda, kemudian ada Mas Andri Tukar, kemudian teman-teman resonansi DPR, mahasiswa kebetulan masih Bu. Secara individu Bu ya, ini sudah saya dan teman-teman wilayah dorong agar tetap masuk di kelompok-kelompok tani atau bahkan yang sudah mampu membentuk kelompok-kelompok tani. Kemudian juga ada beberapa teman yang memang wilayahnya itu atau tempatnya sudah cukup untuk mengajukan P4S, sudah dimulai oleh Mas Made, nanti menyusul dengan teman-teman yang lain. Kemudian salah satu program kami juga itu bisa menembus ekspor. Jadi ada teman dari Kukar, Mas Wahyu itu sedang mengupayakan agar kita bisa ekspor juga, cuman masih belum tembus di bayarnya Bu, masih sekedar baru menawar-nawar saja, belum ada yang real benar-benar menawar jahe. Jadi di sana itu saya tanya untuk 9 bulan ke depan 25 ton sebulan itu masih sanggup beliau untuk menyediakan. Terakhir saya juga sempat negosiasi dengan teman-teman yang memang harus ekspor untuk diekspor Pauman, tapi masih belum ada follow up lagi Bu. Allah wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan terima kasih anak-anak muda hadir di sini. Dinas Pangan Kalimantan juga. Tentu saja pembinaan bukan saya sendiri, pasti juga ada OPD lain ya. Karena lingkup kerjanya petani milenial ini bukan hanya tanaman pangan yang hortikultura, tapi juga perkebunan, kemudian peternakan, kemudian mungkin boleh jadi perikanan, boleh jadi juga nyangkut ke sektor kehutanan, karena banyak juga hasil-hasil hutan yang dilirik oleh para petani milenial. Mungkin nanti next saya akan sarankan untuk sementara semua anak-anak ini juga beranjak sama pemerintah ya, gitu. Karena tidak sedikit banyak pasti takut juga kepada mereka ya. Jadi bukan hanya dinas kami, tapi juga ke dinas-dinas lain supaya lebih komprehensif penanganan itu dapat kerjanya para petani milenial.
Tapi untuk pertama-tama saya memperkenalkan teman-teman saya, seharusnya dari tadi pagi juga sudah ada rapat sebenarnya agak lama ya, itu sama HKTI beberapa hari paginya dengan KTNA gitu, dan sekarang dengan pertanian. Jadi saya perkenalkan, ini tadinya lengkap, tapi karena sudah mungkin agak sore, ada yang juga perlu makan, jadi yang pada makan. Jadi ada yang juga sedang keluar karena ada urusan tertentu. Ini ada yang sedang hadir dua orang kepala bidang kami. Yang pertama Pak Edi Ediadi, sudah kenal kan? Beliau ada kepala bidang hortikultura, jadi orang-orang yang sedang di hortikultura nanti ketemu Pak Edi Ediadi. Kemudian yang di samping kanan saya ada Pak Arifin Alimuddin. Beliau adalah kepala bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Kami punya KDP. Jadi beliau dinas kami ini ada dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura, ada 3 subjek ya, pangan, tanaman pangan dan hortikultura. Nah, kalau pangannya sendiri sebenarnya tahun 2016 kemarin kita gabungan dari dinas badan ketahanan pangan. Kalau cerita tentang badan ketahanan pangan, tadi ada cerita distribusi, kemudian ketersediaan, ada distribusi, ada keamanan, dan ada konsumsi. Jadi semuanya ada di lingkup sisi demand, kemudian kalau sisi supply-nya ada di tempatnya Pak Eri dan Bu Rika. Jadi memproduksi hortikultura dan memproduksi tanaman pangan, kemudian di sisi dimana mendistribusikannya dan sebagainya di tempat Pak Alimuddin. Jadi kalau cerita tentang pasca panen, artinya di tempat Pak Alimuddin dan tempatnya Ibu dia. Nah, kalau tentang bagaimana produksi dan produktivitas ada di tempatnya Pak Eri dan di tempatnya Pak Eri dan Rika. Jadi seperti itu lingkup kerja kami cukup luas. Walaupun indikator untuk keberhasilan kami cuma satu, yaitu bagaimana kontribusi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Jadi ada kerja-kerja atau kinerja yang tidak dinilai dari sana, yaitu dari sisi demandnya tadi. Nah, terkait dengan itu semua tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu, bahwa nama-namanya nama-nama sekarang semua ya. Mas Bayu tadi sudah sampaikan beberapa hal persoalan yang ada tentang petani milenial ya gitu ya. Kami sebenarnya mendukung. Nah, bukti kedukungan kami adalah kami mencoba ya menyambungkan tali terputus. Saya nyebutnya tali terputus karena dalam sisi memberikan bantuan secara real itu kami harus memenuhi juga syarat-syarat administrasi. Nah, itu sebabnya kemarin Mas Bayu dan seluruh teman-teman di sini saya menyarankan untuk masuk di dalam simpusan, karena itulah satu-satunya pintu untuk membuat bantuan ya. Nah, terus yang kedua yang kami berikan adalah adanya, kalau memang itu bantuan, tentu saja, kalau ini bantuan ya, bantuan, saya menyebutnya bukan bantuan, sesungguhnya investasi. Jadi pemerintah juga ada investasi sebagai kalian gitu ya, yang tentunya memiliki pengaruh besar nantinya kepada seluruh yang ada, termasuk di dalam kelompoknya ini. Itu harus ada permintaan. Nah, permintaan itu berupa yang namanya orang mengajukan permintaan ya, sudah permohonan. Jadi permohonan itu dalam bahasa Inggrisnya ya proposal kan gitu. Nah, proposal, jangan kan itu orang melamar aja harus ada proposalnya juga kan gitu. Saya kerja di sini, saya anaknya siapa gitu kan ya, gitu. Sudah ya, kalau ada nikah kan sudah banyak, ada nikah belum? Sudah. Nah sudah ya. Semuanya. Mas Aan ya. Kalau yang lain Ginanjar belum? Sudah Bu, belum. Oh sudah juga? 2 kali. Janganlah.
Satu aja cukup, tapi cabang banyak. Jadi itu ya, proposal, ada pengenalan tempatnya Anda dan di mana, kemudian supaya kami ini juga kalau ketika riset tidak menyebutkan bahwa yang menerima bantuan pemerintah itu bukan orang asing berapa, gitu ya. Kita tidak ingin juga dibilang ya kebahasaan fiktif lah apa gitu, kita tidak ingin seperti itu. Mungkin untuk sekarang jauh lah dari pemikiran seperti itu untuk bagi kami ya, bagi kami, karena kita punya integritas juga gitu, ada diri lebih didepankan ketimbang hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, supaya diyakini memiliki satu legalitas, ya tentunya harus saja proposal itu ditambah dengan yang paling penting adalah surat rekomendasi dari dinas kabupaten kota setempat di mana berada, misalnya di tempatnya Mas Ginanjar yang harusnya dari Samarinda gitu ada, tapi terus terang aja kepala dinas Samarinda jarang sekali minta ya Pak ya. Ya setahu saya enggak, ini tahun ini enggak ada sama sekali di kota Samarinda minta, orang kaya-kaya semua kan. Bos semua ya, nggak boleh cari seperti itu. Tapi yang penting itu ada terdaftar dan lingkup dalam lingkup kecamatan tentu saja BPPI, karena semua lingkup pekerjaan pertanian itu jadi di filosofinya seperti apa BPPI. BPPI itu adalah yang bertanggung jawab di tingkat kecamatan semua kegiatan aktivitas pertanian. Karena kalau tidak ada masuk di situ, kita semua nggak dapat data. Ya, semua diambil dari BPPI itu. Di situ ada nggak yang namanya melon, di situ ada nggak namanya cabai. Kita mintanya tidak ke petani-petani. Banyak kalau ke petani-petani kita harus punya channelnya kan, cukup satu di BPPI. Jadi kenapa harus didaftarkan di situ? Karena semua gerak dan langkah pertanian di tingkat kecamatan dilakukan oleh BPPI. Setidak-tidaknya mereka mengetahui kondisi seperti itu. Nah, karena dia saudara produksi, kalau dilapor dan sebagainya. Kemudian kenapa harus ada surat rekomendasi juga dari dinas pertanian supaya juga itu terkoneksi dengan program-program pertanian yang ada di dinas kabupaten kota, supaya dia siapa tahu dia mengembangkan mengembangkan ekeng misalnya, maka kita pakainya mengembangkan misalnya cabai aja gitu. Kan agak sedikit berbeda dengan programnya, tetapi dia mengetahui bahwa ternyata tidak hanya potensi lengkeng di tempat dia, tapi juga ada kegiatan besar dengan cabai. Itu contoh aja, saya komunitasnya contoh aja, supaya juga masuk ke program-program itu. Nah, kenapa kita juga membutuhkan rekomendasi kabupaten kota, supaya juga kita satu jalan dengan kabupaten kota. Tidak ada kepemilikan ini proyeknya provinsi, bukan proyek kami, karena pengamatan itu semua ada di kabupaten kota. Jadi semua itu yang diminta, segala sesuatu syarat itu ada filosofi yang memang harus seperti itu, supaya juga saling bertanggung. Dan kita tidak ingin lagi yang namanya double, ya, double itu nggak akan ada cerita lagi tentang double, dan terintegrasinya kegiatan. Ya, kabupaten kota sudah itu proyeknya provinsi, kita sudah semuanya terintegrasi dan pengawasan. Nah, terkait dengan itu lagi, tadi ada cerita tentang ekspor dan sebagainya. Memang ada beberapa pelatihan-pelatihan yang kami lakukan tentang masalah ekspor dan sebagainya, dan termasuk di dalamnya belajar tentang ekspor. Nanti akan kita kerjasamakan dengan beberapa untuk di bidangnya Pak Depan yang Pak Alipudin ya. Tapi untuk pasca lainnya nanti akan digunakan ya. Jadi kalau mau olah misalnya jadi apa gitu. Kemudian yang jelas yang masuk di kami belum ada belum ada ya, ada satu ya
Masalah yang masuk di kami ada satu, tapi seingat saya itu minta greenhouse, betul kan? Betul greenhouse kan? Waktu itu tempatnya Pak Azhar mintanya ya. Di Samboja, bukan? Samboja. Untuk anggur siapa? Anggur. Yang proposalnya satu. Yang Samboja ya? Yang mana? Iya, yang sama. Iya udah ya. Iya. Nah mintanya proposal untuk itu. Tapi karena waktu itu terlambat, ya terlambat kita belum memasukkan, tapi sudah kita inventarisir. Gitu. Untuk sementara jalan aja dulu yang ada. Kita coba nanti respon misalnya ada untuk kegiatan itu, untuk mungkin nggak sepermanen yang kita inginkan sesuai dengan proposal, ya karena saya lihat sangat permanen itu, ya kan gitu. Mungkin standarnya saja, ya kalau misalnya mobil Xenia ya Xenia standar ya, dan Xenia kalau disuruh motong sampai ya di motif yang macam-macam ya, udah ya. Baru satu itu, tapi saya lihat belum ada rekomendasi ya. Ya, kemarin aku. Apa lagi tadi saya sempat catat ya. Aja minta, ya santri ya. Memang arahan dari Kemenpan bahwa kita juga setidak-tidaknya saya ini belum ada satu pun goal gitu, itu yang berhasil ya. Berhasil kita ke pesantren atau ke pesantren. Saya kepingin sekali ada di kita. Itu gimana nanti tindak lanjutnya, tapi itu pengembangan apa di situ? Hortikultura juga. Hortikultura juga. Iya. Saya kepingin sekali itu Pak Eri nanti ditanyakan ke mereka bagaimana caranya supaya mereka itu bisa apakah lewat jalur khusus atau lewat simultan gitu. Karena nggak mungkin kan pesantren masuk simultan gitu. Nah, saya kepingin paling tidak satu atau dua pesantren yang besar yang memiliki sama lapas Pak. Lapas, kalaupun ada lapas pasti pengembangannya hortikultura juga. Nah, itu kita ingin ada tahun ini dan tidak ada sudah pengembangan misalnya mau tanam pepaya semua kan atau apa kan selain, tapi kita coba itu kalau untuk di family nggak ada ya, kita balik kelompok tani boleh nggak boleh nggak pengembangan yang seperti contohnya dia dikasih cash dana gitu. Nyamper aja kalau hibah. Jadi kalau itu kerawanan pangan ya. Ada. Jadi itu ya Pak, Bapak Ibu, ibunya saya sendirian ya. Jadi itu yang saya pengen buatkan, jadi nanti aja harus serius, saya juga akan serius karena saya kepingin sekali ada Pak kita beberapa halaman untuk keberlanjutan daripada para santri juga kan. Para santri itu umumnya kan memang yang diajarkan bercocok tanam kan gitu ya. Ketimbang dia nambang gitu. Nambang. Karena memang ada hadisnya kan, besok mau kiamat pun tanamlah apa yang digunakan benih ya tanam ya kan. Nah seperti itu. Jadi saya serius Pak, kalau misalnya berapa ada lahan di 60% Bu, sekarang udah kita bisa. Nah, jadi untuk di 60% Bu, kita lagi progres ini Bu. Mereka punya lahan 3 hektar. Nah, sekarang udah di eksa, sudah jadi beberapa bedengan sekitar 1/4 hektar. Nah, itu masih berproses Bu sampai sekarang. Mereka mempunyai santri 1000 orang Bu, jadi harus kita kasih suplai makanan itu 3 kali sehari kata mereka. Itu sementara ini mereka beli di pasar sendiri. ya, betul. Nah, kedepannya harapannya suplai sayuran itu dari hasil tani mereka. Nah, syukur-syukur kalau bisa menambah, menjual
untuk kemandirian ekonomi mereka. Seperti itu. Mungkin nanti kita juga tidak hanya sekedar mereka secara manual, ya kita mengenalkan juga si pertanian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas yang memimpin rapat kali ini, dan ini saya sebut adik-adik ya. Masih muda, panggil bapak-bapak, tua. Dan yang saya hormati yang penuh dengan kreativitas ya. Di antaranya ada murid saya nih. Itu yang paling ujung tuh. Yang bersubur itu. Belum lulus dari kuliah. Sudah lulus. Sudah SMK udah lulus, kalau di universitas belum. Oh iya, next ya. Lulusan SPP ya. Saya mohon maaf tadi terlambat, tapi karena ini sangat penting, saya hadir dipanggil Ibu. Apalagi yang mengundang, yang datang petani milenial Bu ya. Ya, masa depan kita. Ya. Amin. Insyaallah. Jadi sebelumnya itu memang ada datang asosiasi jamur ya Bu ya. Asosiasi petani jamur. Seluruh Kaltim ada. Soan. Kemudian KTNA. Awalnya malah KTNA dulu setelah dilantik. Kemudian asosiasi jamur, terus kemudian KTNA lagi masuk untuk kedua kalinya ya, untuk penajaman program. Kemudian dari pagi HKTI. Nah sekarang petani milenial, belum lagi perhutani lagi. Nah ini saya melihatnya Bu, kita bangga sebenarnya Bu ya, dengan kelengkapan organisasi non struktural ya di bawah Dinas Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura saat ini sudah kelihatan bangkit. Ya saya berharap pemuda-pemuda ini nanti beda lah sebutan petaninya Bu ya. Kita berarti Ibu ngomong ini nggak ada lagi nyangkul. Ya, itulah bedanya mungkin Bu. Tapi tadi pagi juga Ibu sudah menyampaikan kepada HKTI nanti akan direvitalisasi organisasi dulu ya. Siapa di bawah siapa dan siapa yang bertindak supaya nanti bisa terorganisir. Lebih-lebih kami sebagai instansi teknis dari perangkat daerah berharap dengan adanya organisasi-organisasi non struktural ini lebih lagi menunjukkan inisiatif kreatif yang mengangkat pertanian maju, mandiri dan modern. Itu ya. Nah tadi di antara yang diperkenalkan oleh wakil ketua ya. Ketuanya nggak ada ya? Oh sekretaris. Wakil ketua nggak ada. Sekretaris tadi Pak Wahyu. Ketuanya mana? Semuanya lagi di Sulawesi, Oh. sudah ada urusan keluarga. Urusan keluarga apa pemilihan? Aktif orang ini Bu. Itu aktif orang itu. Mau pemilu kok dia. Pemilihan kades kan apa? Desa. Oh di sana dia. Dia kades kan? Iya. Nah, tadi perkenalkan dari wakil pembicara Pak Ade Wahyu, ini sudah berusaha untuk mengenalkan ya Jonggon ya. Ekspor kemarin juga kami nanti mudah-mudahan Pak Edi bisa bicara. Kemarin kami juga ada rapat dengan pusat terkait dengan komoditas yang diekspor ke Brunei, Malaysia dan Filipina ya Pak Edi ya. Ini juga kita kenalkan kemarin. Dan ketua Anda saya undang kemarin. Dia pasti ditanya. Terus yang kedua terkait dengan Mas Ginanjar ya, ini wajahnya mirip-mirip Anung Said ya. Said kan? Berapa? Sebenarnya Dinas Pertanian dulu juga pernah mengoptimalkan kegiatan pertanian di pesantren dan yayasan-yayasan keagamaan. P2WT rasanya Pak Ria, Insinyur Rusli itu, tapi sudah berapa tahun sudah ganti lagi. Tadi nanti saya jawab dengan P2W nanti. Terus kemudian Mas Miko terkait dengan smart farmingnya ya. Nah ini, jadi dari keterangan-keterangan itu Ibu Kadis saya boleh minta waktu sedikit panjang Bu Kadis ya. Bahwa keberadaan petani milenial memang beda dengan petani konvensional. Saya melihatnya petani milenial itu ada beberapa identitas yang tidak dimiliki oleh konvensional. Pertama, saya yakin kalian sudah berpikir, pasti sudah berencana ke sini. Itu namanya inisiatif. Bagus itu, pendekatan ke perangkat daerah. Yang selain itu jangan di sini lagi,
perkebunan, peternakan. Usahakan itu. Itu salah satu contoh bahwa petani milenial punya inisiatif, kreativitas yang tinggi. Yang kedua, kalau dia berusaha, pasti dia akan berpikir kepada komoditas yang punya nilai strategis. Punya nilai strategis, kemudian komoditas yang berorientasi industri dan komoditas yang berorientasi ekspor. Itu pasti ada. Kemudian dari sisi teknologi beda sekali. Jadi namanya petani bukan cuma nyangkul saja, tapi saya yakin dengan budidaya pasti punya teknologi IT. Kemudian dari informasi mengenai kawasan, saya tadi Ibu bilang tadi bahwa petani milenial punya informasi di wilayah mana petani milenial itu mempunyai kelompok-kelompok tani yang mempunyai produk yang mempunyai komoditas yang ekspor, industri dan sebagainya. Termasuk mempunyai informasi tentang pangsa pasar. Karena menguasai IT ya. Terus kemudian bisa membantu beberapa kelompok tani milenial maupun yang perantara itu untuk melakukan kerjasama. Di samping juga masalah permodalan, karena saya dapat informasi petani milenial minimal 60% modalnya kan, beda dengan petani yang lain kan. Terus kemudian saya yakin juga namanya petani milenial tidak alergi dengan perbankan, gali tukur. Karena petani kita yang konvensional sangat sebenarnya tergantung, tapi dia tidak punya kemampuan untuk dekat pada sasaran tertentu. Kalau petani milenial saya yakin bisa itu, dan hitungannya pasti tepat. Kemudian petani milenial juga pasti berpikir berusaha profit oriented. Beda dengan petani tradisional. Kemudian juga tadi sudah sampaikan Pak Ginanjar punya lahan kan? Nah ini benar-benar yang di punya lahan. Kalaupun tidak, kalau seandainya kalian pernah menganalisa lahan pemerintah yang potensi, bikin surat, diusahakan, dioptimalkan, bisa. Ini ada kesempatan melalui dinas-dinas yang terkait, misalnya perkebunan di perkebunan, pertanian. Gitu. Nah terus kemudian saya yakin perkembangan lebih cepat dibanding petani-petani yang lainnya. Nah terkait dengan komoditas Bapak Ibu sekalian, ada di sekalian, saya yakin adik-adik sudah mendengar adanya program kegiatan dari kementerian kan, yang khusus untuk kegiatan petani milenial. Tetapi jangan hanya terpaku di sana, kejar saja itu di daerah. Siapa tahu ada peluang dari APBD yang komoditas-komoditas yang strategis tadi. Nah, salah satu contoh komoditas strategis itu tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, nanti Pak Eri akan mengembangkannya untuk di komoditas hortikultura yang sangat sensasional ya, dan yang sangat menarik dan bisa dihitung. Ini kan dia bisa dihitung. Adalah komoditas babe yang namanya babe, bawang merah dan cabai. Di mana saat-saat tertentu itu harganya bukan naik. Nah di sini diperlukan cara berpikir yang taktis ya, strategis yang bisa dilakukan oleh petani milenial. Kemudian saya juga berharap kepada kelompok petani milenial ini bahwa bisa memilah. Jadi tadi saya belum tahu nih di antara petani milenial di daerah kota ini yang mana di on farm-nya, yang mana di proses olahannya, yang mana diakses pasarnya. Itu beda kan dengan petani milenial. Ini yang saya ingin munculkan di mana. Itu aspek bisnisnya berbeda-beda. Dan itu peluang. Itu beda dengan itu yang kami harapkan. Nah, terkait dengan tadi misalnya aspek on farm-nya, itu bisa pendekatannya melalui pemerintah daerah, dalam hal ini adalah bidang produksi di bawah perhutanan. Misalnya pangan di Bu Rika, kalau dulu Bu ini, sekarang Bu di sekretaris. Kalau di hortik Pak Heri, nanti pendekatannya.
Nah, kalau di aspek distribusi dan konsumsi di bidang kami, di olahan, distribusi. Nah, menarik saya akan bicara masalah distribusi ya Bu ya. Bahwa saya berharap dengan berbedanya petani milenial yang punya prospek komprehensif ya, dari perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, panen sampai olahan, apalagi ekspor dari bicaranya. Nah, coba kita trial and error. Kami punya tempat pasar mitra tani, ya. Mudah-mudahan adik-adik sudah punya kantong-kantong produksi. Nah, tolong itu diisi pasar mitra kami. Kami tidak hanya menyiapkan tempat dari pemerintah. Kalau ada anggota misalnya punya produksi yang cukup lumayan, kewalahan produksinya di sana boleh dijual sana secara konsinyasi atau buka semacam pasar lelang. Nggak apa-apa di sebuah tempat. Silakan aja, nanti kita jadwalnya, kita atur nanti jadwalnya. Itu memang tempatnya pasar petani, apalagi petani milenial ya. Ibu pasti mengizinkan itu. Nah, terus kemudian ada satu hal lagi, kalau memang ini saya belum terungkap tadi, ini di ranahnya on farm, proses atau pasar. Ada lagi terbuka peluang. Kami pemerintah nggak boleh jual, tapi kami boleh bermitra. Nah, dalam hal ini kan kita punya mitra nih, organisasi non-struktural. Tadi saya ditelepon, Pak Heru saya kirim dulu, yang tindak lanjut kerjasama dengan Sulbar. Kami menyampaikan bahwa pada saat-saat tertentu Kalimantan Timur butuh bawang merah, butuh cabai. Nah, Sulbar dia ada kelebihan bawang merah dan cabai. Nah, tinggal kita harus kerjasama. Karena saya sampaikan kemarin bahwa dinas pertanian dalam hal ini tidak bisa berjualan seperti warga masyarakat, tapi kami memfasilitasi dengan mitra, dengan memudahkan pendekatan keterjangkauan dengan harga yang terjangkau, dengan menggunakan mitra. Nah, kalau itu bisa diambil bagian dari milenial, bisa kita mitrakan. Artinya, misalnya harga bawang ya, pada saat hari besar keagamaan di Brebes itu 35.000 per kilo misalnya, di sini sudah 60-75.000. Nah, kita bisa kerjasamakan. Yang penting punya modal. Nah, biaya distribusi antar pulau itu dibantu oleh pemerintah. Di sana harga 35 sampai sini 35. Nanti kita jual, tidak boleh misalnya di sini 75, di sini tidak boleh. Kita berikan batasan, kalau 35.000 kita ngambil, Anda jual misalnya 50 atau 40. Kami yang kontrol. Artinya membantu tingkat produsen sana dan membantu masyarakat sini. Ini mitra kami. Nah, ini yang kami akan kerjasamakan. Kalau seandainya petani milenial antaranya mau ya Bu ya, kita bisa libatkan Bu ya. Itu juga peluang ya. Petani milenial kan bukan cuma menanam, termasuk ini. Nah, tempat ada di petani, pasir petani. Kita punya 24 unit sekarang. Di Pasir itu ada 3, rencana mau di launching. PPU sudah 3 masih rekapitulasi, direhabilitasi. Kemudian Balikpapan ada 5 petani. Samarinda 8. 8. Saya baru tahu 1. Ada 3. Kutim ada 4. Nanti coba cari dinas ketahanan pangannya. Dibantu situ. Nanti polanya di sini sebagai PMT, di Batang Jawa Pugiana, kami sebagai food stationnya. Jadi kalau seandainya kemampuannya termasuk komoditas gula misalnya. Kan komoditas strategis ini kan komoditas yang selalu dipakai, yang dicari-cari, yang selalu meributkan kaum ibu-ibu terutama Bu ya. Misalnya bawang merah pada saat bulan puasa, ini cap dome, Imlek ya? Imlek. Ini telur mulai naik lagi. Kami lagi order nih telur, mau kirim lagi nih. Minyak goreng, kemudian daging, biasanya ayam, telur, bawang merah, bawang putih. Nah, saat-saat itulah yang kami akan mitrakan. Nah, kalau petani milenial ambil bagian daripada itu, ini sejarah. Mari kita, tempat sudah ada. Nanti masalah distribusi, kita akan kerjasama dengan toko tani di dinas-dinas pangan kabupaten. Nah, ini silakan kalau mengambil alih. Ini pola kami terkait dengan distribusi ya. Kemudian konsumsi.
tadi saya sampaikan dengan Bu Kadis bahwa P2L itu dulu awalnya bukan KRPL namanya, tapi disasarkan kepada KWT. KRPL itu kawasan rumah pangan lestari, di mana kegiatan prosesnya bantuannya kepada masyarakat kelompok ya KWT untuk penumbuhan itu 60 juta. KWT kelompok wanita tani. Karena dia petani, dia tahu. Hanya mengingatkan saja Ibu ya. Jadi 60 juta penumbuhan. Kemudian pada saat pengembangan pertama itu 15 juta di kelompok yang menerima pada tahun kedua. Tahun ketiga pemantapan pasar itu berdiri sendiri, berpindah lagi. Nah setelah 3 tahun KRPL berubah menjadi P2R, pengembangan pekarangan lestari. Sama, paketnya sama. Tapi sasarannya itu boleh pemuda tani, boleh KWT, boleh yayasan-yayasan, bahkan pesantren. Itu sekarang ini. Bantuannya sama. Nah ini juga cikal bakal penumbuhan pengembangan itu bisa ditempuh. Tapi itu di bawah tanggung jawab Ibu Dia, Kepala Bidang Konsumsi. Saya cuma sedikit ngerepek saja. Itu berupa bantuan uang. 60 juta penumbuhan, 15 juta pengembangan dan pemantapan. Nah, tahun kedua pengembangan, tahun ketiga pemantapan. Setelah itu berdiri sendiri mandiri. 15 juta Bu, masing-masing. 15 pengembangannya. Terus kemudian terkait dengan apa tadi? Komoditas Bu. Komoditas. Tadi Pak Ganjar, Mas Ganjar ya. Karena petani milenial adalah petani yang profesional. Sayang sekali kalau cuma nanam sawi. Sayang sekali kalau cuma tanam pecoy, kangkung. Walaupun kangkung juga menentukan status Bu ya. Inflasi juga sekarang loh. Inflasi juga sama bayami. Nah, cuma begini Mas saya. Ada komoditas yang menantang. Yang memang petani milenial itu yang perlu bisa harus mentransfer itu daripada konvensional. Karena selama ini tanya Pak Eri itu. Sebelum Pak Eri sebelumnya ada, saya juga pernah duduk di situ. Itu yang namanya bantuan bawang sampai sekarang pernah jadi kawasan tenda. Susah bawang itu. Tapi kalau berhasil, itu komoditas yang bisa kita atur ya. Bawang merah, Pak. Bawang merah. Berkali lipat. Nah, iya, berkali-kali lipat. Iya. Besar. Makanya saya berharap dari petani ini, Pak Mas Ginanjar, tolong ganti komoditasnya bawang. Tambah. Nanti kita kerjasama dengan Pak Ria. Saya kemarin sempat kerjasama dengan Pupuk Kaltim dan produsen benihnya. Dia bisa mendampingi Pak. Nanti kan kita dampingan ya. Selain nanti Ibu tadi saya lihat ada niatan sih, karena kali itu ada anak beliau, ada niatan beliau ingin membantu, tapi proposal harus ada ya Bu ya. Tapi tolong difokuskan. Makanya bilang komoditas yang strategis, komoditas yang ekspor dan industri, itulah cara pikir milenial. Jangan kangkung, kamu per jadi kok. Iya. Bawang merah. Bawang. Coba. Orang pelenci nggak pakai bawang. Gak enak Bu. Ya. Bawang. Bisa nggak? Sayang. Sekarang ada benih bawang merah dataran rendah. Dan benih sekarang dijual belikan orang sekarang. Dia tahan 10 hari. Benih seperti bibit padi dijual belikan. Itu juga potensi. Di toko tani ada pekebun saya, lulusan SPP juga. Mungkin itu kenal Pak Mas Anas, kenal ya? Nah, ini ada kelas sana. Sekarang karena walaupun SPP tapi tidak pernah praktik Bu. Sekarang sudah saya kerjasamakan PKT yang kemarin Bu dengan Pertiwi. Sekarang nanam bagus, coba lihat ya. Jadi bisa sekarang teknologi. Maka saya yakin dengan milenial. Saya kenapa ngomong gini? Karena Anda milenial. Yakin sih. Komoditasnya banyak, bukan begini.
Gini. Wis. Belum benar. Tebal. Oh merah iya. Boleh tanya di kapan itu. Nah, tolong diorientasikan. Apalagi kalau cuma 3 hektar, tinggal atur waktunya. Nah, di sini beda. Saya ingin Bu, ada petani yang khusus seperti itu, Bu. Ingin sekali. Nah, iya. Sistem rotasi aja. Dia kan 2 bulan saja itu panen, tapi untuk benih 3 bulan. Tapi sekarang nggak usah mikir benih. Sekarang ada benih yang langsung semai jadi. Nah, sekarang lulusan itu siap mendampingi. Kalau Anda ada minat, nanti Pak Eri bantu. Beliau itu bisa bikin surat ke PT Pertiwinya. Bisa. Nah, itu saya praktekkan soalnya. Itu yang hortikultura. Kalau ustadznya. Nah, apalagi Plus doa. saya yakin bahkan mungkin dijadikan kawasan sentral untuk produksi benih di situ. Menurut saya masih ada pisang kan. Benar, Pak. Mas, coba dikejar saja, jangan nunggu aja. Sekarang kejar. Peluang ada nih. Mereka juga sekarang jemput bola. Jemput bola tempat di mana ada orangnya. Oh, itu lengkap sekali. 3 hektar ada air ya. Ada tempat, ada yayasan, mantap sekali. Ayo cepat. Nanti kami dorong dari belakang. Nanti biar Buya yang tertangan manggil mereka. Asik. Asal sudah siap. Ayo. Kalau kita kan belum pernah pengalaman ya Pak, bawang. Ya, didampingi nanti. Mereka dampingi. Dari nyemai sampai nanam didampingi. Ini buktinya. Staf saya itu pekebun dulu sama SPP belum tentu bisa. Sampai sekarang sudah mandiri. Nyemai sendiri, nanam sendiri. Coba lihat. Di mana kebunnya, Pak? Di belakang toko tani kan. Oh, ada di situ ya? Coba lihat. Oke. Ini lagi sudah segini. Toko tani yang di PM Nur itu? Iya. Coba. Wah, mereka aja, apalagi mungkin ada ini sudah sarjana, mungkin sarjana ya. Nah, apalagi mereka SPP aja. Kalah ilmu kita. Ayo, saya tantang nih. Enggak, artinya pengalaman di lapangan yang penting. Karena biar bagaimanapun dia beda. Kalau ada teori, lapangan udah bisa. Saya teori. Ini saya cerita masalah teori. Pak Wawali tahu kan, Pak Rusmadi, doktor kan? Iya. Doktor Insinyur Rusmadi MS. Dosen yang paling hebat kan? Pernah jadi sekda. Waktu itu saya masih di Hortik. Beliau punya tanah 9 hektar yang di Morabadaki. Nanam durian, sawah. Sawah itu tumbuh, tidak pernah berbuah. Durian tumbuh, urus. Nah, begitu saya pas rapat dipanggil sama beliau. Pak sini, bisa bantu saya buatkan kegiatan di tanah saya. Oh, namanya sekda Bu, manggil Bu. Asik. Bisa saya bilang. Saya pikir karena dia kan ketua Bupeda, bisa Pak. Saya bikinkan. Ngadep saya ke biro ekonominya, kepala bironya. Dia nanya apa ini? Tekan saja tuh bos mau aja. Tapi demplot Pak, saya bikin demplot. Saya kirim petugas saya, tugas lapangan. PPL saja, pengamat hama dan PPL 2 orang saya kirim. Tapi karena pengalaman lapangan, dia nggak sarjana. Begitu dia kerjakan 3 bulan padi bunting, durian gemuk. Lalu dia ngapain di sini? Ternyata aku ini dokternya dokter ilmu aja teorinya. Nah itu, jadi gali di lapangan. Yakin saya kalau seandainya Mas Ginanjar tulus karena memang tempatnya pas. Oke, Kalau yang oke. lain sama, similar, lakukan itu sama saja ya. Nanti kita coba. Buktikan. Karena petani ini perlu pembuktian ya Bu ya. Kalau sudah terbukti, Ibu yakin ngasih bantuan itu? Saya yakin. Potong. Kalau Anda berhasil, pasti masuk. Benar, pasti masuk. Ya. Nah, tapi begini. Cuma begini Mas saya itu berpikirnya komunitas yang punya tantangan dan memang beda dengan konvensional. Yes. Nah, saya ingin itu di mana-mana saja. Di pasir ya Pak Edi ya. Itu sudah bertahun-tahun saya bantu. Daerah Morokomam, Batu Engau, Bawang, terus satu lagi. Sampai sekarang nggak kelihatan. Di Brau, satu dari Brau. Wow. Gunung Kabur. Bagus bawangnya, tapi nggak berlanjut. Karena manajemen bisnisnya nggak jalan. Sayang sekali. Karena tadi konvensional itu Anda yakin saya, tinggal atur waktunya. 2 bulan ke depan bulan puasa, jaga itu. Pernah dengar Lombok dijaga pakai bambu? Order 150 sampai 200. Pernah ada petani menjaga begitu? Iya, pernah kenal dengan POPT kami namanya Pak Sabri yang di dalam yang bercerita? Wito enggak? Pernah dengar? Yang dari Kutai? Enggak.
Mas. Dia pengamat hama, tapi senior. Ya memang dia pengalamannya kesian juga sih Bu. Pada saat ini saya cerita untuk bagikan semangat aja. Siap. Waktu zamannya pertanian dulu ya, zaman mungkin Pak Raja. Itu namanya itu dalam, kalau ke sana kita dari Samarinda lewat sana, lewat Sambutan itu pakai motor. Begitu berputar sampai mendekati itu dalam itu, motor naik kita. Gantian benar, ini ceritanya. Itu Pak Rito nggak diantar ke sana, sampai dia jadi POPT ahli. Nah dia namanya petugas lapangan, dan tinggal diam. Selain mendampingi petani, dia juga melakukan kajian-kajian. Oh bawang sama cabai dia tanam setengah hektar saja. Harga waktu itu 150 juta, ribu per kilo. Begitu dia panen, pulang bawa seninya, apa dulu? Apa temannya seni itu? Avanza pulang. Ini cerita benar. Satu kali panen. Coba bayangkan. Siapa bilang pertanian itu lumpur? Ayo. Siapa bilang pertanian itu nilainya rendah? Orang Joko yang nilai tukar petani tinggi ya hortikultura itu. Itu yang penting ya. Ini bagi kita semangat aja. Pangan sekarang. Ini Ibu Yana ini selalu mendorong saya untuk bermitra dengan pupuk hati. Nah, jangan lepas pupuk hati itu. Jadi ada yang namanya program Agro Solution. Itu digagas oleh perusahaan-perusahaan pupuk Sriwijaya, PT Pusri, dan Bupati. Dia bagi wilayah. Wilayah 1 di Jawa dan Sumatera, wilayah 2 itu di Sulawesi, wilayah 3 di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini inisiatornya adalah pupuk hati. Tapi sekarang sudah berubah Bu, namanya Makmur, program Makmur, majukan pertanian rakyat gitu istilahnya. Nah, dia sebagai leading sektor untuk mendampingi, dia punya PPL di lapangan. Dia kalau masalah modal, dia akan bantu permodalan dengan perbankan. Dia punya konsorsium. Kalau masalah budaya, dia punya teknisi turun ke lapangan dengan PPL sama-sama. Dia yang menginisiasi. Kalau masalah pasar, dia bisa melakukan off-taker, tapi dia nggak dominasi. Silakan Anda kalau punya pasar, lakukan. Kalau enggak, baru dia pasar. Nah itu ambil manfaatnya. Itu kalau pangan kita lakukan, termasuk horti kemarin. Ini sebagai cerita baik pertanian keluarga ya Bu ya. Ini Ibu pertama kali beliau menjabat sebagai kepala dinas. Saya perkenalkan pertanian keluarga di daerah Kutai Timur yang namanya Krawitan. Siapa daerah Krawitan ini? Ada? Kecamatan mana itu Pak? Krawitan, Bengalon. Bengalon. Itu daerah resettlement. Penduduknya semua ahli suku dari Basak. Satu suku dengan Bima kita dulu, Pak Aisyah. Itu dia pindah ke sana dipaksa karena dia punya tanah yang batu bara itu luas itu. Kan orang bilang kemarin tuh orang bilang ngetek gini aja itu lahan saya kan. Bukan gitu kan? Nah, begitu pindah hanya dikasih rumah, fasilitas umum, lahan seberapa. Tapi dijanjikan karena daerah kota kan, di sini kan dari kota ya kerja di situ. Nah, dijanjikan dalam waktu 5 tahun dikopikan fotokopi sertifikat. Tidak ada. Dijanjikan 10 tahun sertifikat tidak ada. Kami masuk pertanian keluarga. Waduh, mau kelai gila. Wah gila. Keras sekali. Karena saya bawa mitra pupuk Kaltim, KPC ini dia marah karena janji itu. Tapi kan urusan internal mereka tuh. Hampir ke kepala BPP-nya, PPL-nya, termasuk kepala bidang dan kepala seksi di kota minta saya, Pak, mundurkan aja Pak di sini. Batal. Saya langsung marah waktu itu belum masuk atau awal. Belum merencanakan. Jadi saya hampir marah dengan mereka. Kita ini petugas karena ini program intervensi kerawanan pangan harus masuk apapun bentuknya. Sama halnya tentara. Kalau tentara tugas itu 2 aja, kaki kanan rumah sakit, ini kuburan. Sama kita, tapi kita lebih ringan.
Kok mundur? Saya bilang, ini tugas kita. Tapi saya bikin pakai integritas. Saya bilang, Pak, ini urusan tanah urusan kami. Tapi kan kalau pemerintah, oke, saya catat Pak untuk pegangan saya gitu kan. Tapi program ini masuk untuk bantu Bapak Ibu sekalian. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Masuk. Oh, masuk tuh. Akhirnya panen. Alhamdulillah Ibu pas masuk, saya bawa Ibu ke sana. Tanya Ibu, menangis orang Ibu ya? Nangis orang Pak, terima kasih. Nah yang kedua, ikutin kemarin di Bandan, gara-gara dia panen terus, pada saat saya ekspos di Jakarta saya sampaikan, dan Kaltim pertanian keluarganya menjadi contoh Jambi dan Lampung dipertanyakan, karena saya sempat meng-hire PKT dengan Indominco, ini Pak Edi saya bawa sana. Nah dari hasil itu ternyata beberapa 1 bulan kemudian Kementerian Desa meliriknya karena pola kerjanya bagus, dikasih bantuan sapi lagi 2 ekor. Apa ada rezeki. Nah seperti itu. Jadi apa intinya dari motivasi saya ini? Kalau ada kemauan saja, silakan. Dan saya yakin Ibu Kadis, ini harapan ya Bu ya, petani milenial, rubahlah petani itu di pundak-pundak sampai lah. Apalagi Ibu suka dengan yang muda-muda ya Bu ya. Kami tidak staf Mbak, kita gini, staf kami yang muda-muda. Kalau saya sudah STW ya, beliau aja kemarin setiap rapat minta yang muda sekolah, yang di sekolah itu dia. Nah itu, saya melihatnya seperti itu. Makanya kalian punya kepala pertanian yang punya jiwa seperti ini, manfaat dari sisi positif. Kami siap untuk mendampingi. Nah, bicara tentang kewenangan saya, kami siap memberikan tempat kalau Anda punya gagasan untuk pasar lelang, Anda punya gagasan informasi mengenai kawasan-kawasan sentra, kemudian di posisi misalnya di food freshnya, di produk freshnya boleh, di olahannya boleh, di sisi aspek distribusi boleh, yang kerjasama antar daerah. Saya buka peluang. Tentunya saya akan minta izin dengan beliau. Asal Anda punya inisiatif itu. Jadi pertanian bukan sekedar menanam, tapi tiga ranah itu: on farm, proses, pasar. Silakan. Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, mungkin yang menjadi sedikit ada motivasi bagi Bapak Ibu sekalian yang tergabung di dalam petani milenial ya. Bukan istilah kami ini orang BPS sudah paham bahwa rumah tangganya tani kita itu semakin lama itu semakin turun. Kenapa? Konsep berpikirnya kenapa selalu berkaitan dengan tanah berlumpur-lumpur gitu loh. Jadi generasi tua itu yang ini anak yang disekolahkan tadi nggak ada yang mau jadi petani, nggak ada. Karena mereka itu berbau lumpur, berbau ini gitu. Nah, akibat daripada semakin merosotnya rumah tangga petani ini, dikhawatirkan nantinya berkaitan dengan masalah pertanian itu semakin lama semakin habis. Munculnya petani milenial ini awal dari suatu kebangkitan. Dan saya bangga pada hari ini, adik-adik ya dengan seragamnya, gitu, ya, saya bangga. Ini menyebabkan apa istilahnya? Motivasi yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar isapan jempol ya. Artinya apa? Pada saat adik-adik ini berani memakai kostum, berani memakai status petani milenial, berarti statusnya di atas rata-rata, di atas daripada petani-petani konvensional. Tunjukkan itu, tunjukkan. Meskipun saat ini kurang habis petaninya. Coba Pak. Coba. Meskipun ada ini mungkin belajarnya mungkin ada yang dari nol, tapi saya tidak mungkin ada dari nol karena dari dunia pendidikan tentunya status itu sudah dimiliki, ilmunya sudah cuma aplikasi implementasi di lapangan yang belum menemukan titiknya. Lagi semangatnya. Nah, kalau saya melihat ada yang betul-betul antusias datang kemari berkonsultasi untuk memecahkan permasalahan petani ke depannya. Ini yang saya sambut dengan baik. Nah,
Tentunya yang tadinya dibicarakan masalah-masalah itu wajar. Nah, bagaimana solusinya? Cari titik-titik yang menjadi permasalahan. Nah, saya yakin petani milenial itu dilengkapi dengan keahlian IT, ya. Belajar daripada pengalaman komoditi kita, pisang kepok. Itu di Kutai Timur tuh ada namanya koperasi mandiri. Pak Pri. Koperasi mandiri. Ya. Okay. Pak Priang itu. Pak Pri itu memang dari eksportir tunggal, tapi diangkat oleh Pak Bupati, dijadikan ketua di sana untuk bersama-sama membina para petani di sana. Nah, apa kehebatannya? Ternyata dia bermain IT di Instagram, Facebook apa, menawarkan promosi pisang itu, dan itu bersambung. Ternyata pintar juga bahasa Inggrisnya. Gak tahu dia sendiri yang bisa bahasa Inggris atau ada anggotanya yang memang jebolan bahasa Inggris gitu loh. Artinya apa? Komunikasi dan informasi kepada dunia luar itu akan menghapus apa yang dia tadi khawatirkan tadi itu tidak pemasarannya. Kenapa? Pada saat kita berani memasarkan, ya, itu akan terbuka informasi bagi negara-negara yang membutuhkan. Mereka butuh, cuma nggak tahu di mana tempatnya, bagaimana komunikasinya, berapa harganya, bagaimana transaksinya. Ini yang dibutuhkan itu promosinya, iklannya. Saya dengar dari ketuanya itu ada ahli-ahli IT semua di sini yang itu. Bikin blog informasi itu. Pada saat itu disambung, transaksi akan terjadi. Itu. Ya. Nah, jadi saya tadi ini sepertinya belum menembus itu. Ya. Nah, dan kemudian tadi Pak Mudin tadi sudah banyak bicara terkait dengan masalah peluang sebenarnya yang menjadi tantangan bagi petani milenial. Komoditinya ada itu, ya. Komoditi politik strategis, bawang cabai. Kenapa? Itu berpengaruh terhadap inflasi. Banyak juga pekerjaan